أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Pemirsa MTA yang berbahagia di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program Ramadan Mubarak. Program ini kami sajikan selama bulan Ramadan, khusus dalam membahas ayat-ayat pilihan dari Al-Quranul Karim. Saya Ridwan Buton, ditemani mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia, hadir di sini menemani pemirsa untuk kita mempelajari kandungan dari surah Al-A'la. Sebelum kita mempelajari kandungan dari surah Al-A'la ini, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-A'la bersama terjemahannya dari ayat pertama sampai terakhir yang akan dilantunkan oleh salah satu dari antara mahasiswa Jamiah bernama Ahmad Hasan. Kepada saudara Ahmad Hasan, kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Terjemah. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhan Engkau yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menetapkan kadar serta memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu menjadikannya sampah kering kehitam-hitaman. Kami akan mengajari engkau Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui. Sesungguhnya Dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan engkau untuk mencapai kemudahan, maka berilah nasihat. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat.
Tentu orang yang takut kepada Tuhan akan mengambil pelajaran, tetapi orang yang malang akan menjauhinya, yang akan memasuki api yang besar. Kemudian ia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, kemudian mendirikan salat. Tetapi kamu mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya inilah yang diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jazakumullah ahsan jazah. Kita ucapkan kepada Saudara Hasan yang sudah melewatkan surah Al-A'la dengan begitu indahnya beserta terjemahannya. Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan sedikit kandungan dari surah Al-A'la ini. Kita sering mendengar ayat ini, surah ini, yaitu surah Al-A'la, surah yang ke-87 dalam Al-Quranul Karim, dibacakan setiap hari Aid, baik di Idul Jumu'ah maupun di Idul Fitri maupun Idul Adha. Selalu pasangannya bersama dengan surah Al-Ghashiyah. Ini merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ada rahasia apa dalam pembacaan ayat ini? Kalau kita melihat ayat pertama dari surah Al-A'la ini, maka perintah, ya ayat ini dimulai dengan perintah. Apa perintahnya? Yaitu bertasbih. Di sini kita lihat ya, adik-adik semua, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan kalimat tasbih. Sabbihisma, ini fi'il amr ya, perintah. Bertasbihlah, tasbihkanlah nama Tuhanmu, Al-A'la, yang maha tinggi, yang maha luhur. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indahnya menyebutkan supaya kita bertasbih dengan menyebut Rabbul A'la. Rabbika A'la. Tuhan engkau yang maha tinggi. Di dalam ayat ini kita lihat lafaz Rabb. Rabb itu maknanya adalah mendidik pendidik ya, mengajarkan, kemudian melatih, mengayomi. Dan ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa ya ditiru oleh manusia. Oleh karenanya ini masuk dalam kategori sifat apa? Tashbihiyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendidik. Nah, dalam kalangan makhluk juga manusia, guru itu pendidik, dikatakan Rabb juga, kemudian orang tua, ya, dan yang lainnya juga sama. Yang sifatnya ada mendidik, mengatur dan sebagainya, itu pun dimiliki oleh manusia. Tetapi di sini Allah Ta'ala dengan begitu indahnya menyebutkan kata Al-A'la. Untuk apa? Ternyata di sini maksudnya adalah karena Rob yang lain itu, ya arbab ya, Rob yang lain itu semuanya memiliki kelemahan, tidak sebagus Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa ingat, meskipun kalian bisa mendidik, mengatur, mengayomi, ya, memberikan contoh yang baik, tetapi selalu saja ada kekurangannya. Misalkan orang tua kadang-kadang memberikan pendidikan kepada anaknya, pasti ada kelemahannya. Guru juga memberikan penerangan, memberikan ilmu, penerangan, pemirsa, itu ada kelemahan-kelemahannya. Tetapi Rabb ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Rabbika, Tuhan engkau ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya itu Al-A'la,
tinggi, maha luhur, sehingga apa? Tidak mungkin dia bebas dari yang namanya cacat atau kekurangan itu. Oleh karenanya, kita disuruh untuk bertasbih. Misalkan saja, kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa tasbih ini begitu indahnya, kita ketemui Rabbikal A'la, sabbih isma Rabbikal A'la ini ada dalam ayat mana? Ya, ayat pertama. Nah, kalau kita lihat pengamalan secara nyata dalam ibadah kita, ucapan ini, sabbihisma rabbikal a'la, tasbihkanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Ucapan ini ada pada bacaan apa nih? Subhana rabbiyal a'la, itu ada pada saat sujud. Ternyata untuk tasbih yang paling tinggi itu adalah dengan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ketika Allah perintahkan sabbihisma rabbikal a'la, kita jawab dengan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Pemirsa, ucapan subhana rabbiyal a'la ini kita umat Islam mengucapkannya pada saat apa? Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Di sini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya. Ya. Sehingga kedekatan kita semakin kuat. Jadi, kalau kita bicara tentang tasbih yang paling tinggi itu ada di sini, sujud ini. Subhana rabbiyal a'la ini. Oleh karenanya, di sini Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa ingat selalu bertasbihlah. Dan yang terbaik untuk itu adalah praktek kita sehari-hari dalam sholat, yaitu pada waktu sujud. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tasbih ini adalah ya untuk mengingatkan bahwa manusia memiliki kelemahan. Oleh karenanya salah satu makna tasbih, di antara makna tasbih yang dijelaskan dalam tafsir juga adalah bahwa tasbih itu maknanya adalah kita segera berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan dari Allah Ta'ala. Sehingga kapan ketika imam misalkan lupa dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, biasakan kita ucapkan subhanallah. Untuk apa? Meluruskan. Ternyata salah satu makna tasbih itu untuk meluruskan sesuatu yang keliru, yang kurang tepat. Jadi manakala kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, maka insya Allah kelemahan-kelemahan kita pun akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita kepada hal yang bersih, yang suci, yang mana akan menarik karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bagian dari lafaz-lafaz zikir. Tasbih itu bagian dari zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan uzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku maka aku akan pun mengingat kalian. Ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kalian. Sebutlah aku pun sebut kalian. Jadi manakala kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, pemirsa, kita ucapkan maha suci Allah, maka Allah Ta'ala pun akan datang dengan mengingat kita bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan bantu kita untuk apa? Mensucikan kita. Ya, membebaskan kita dari kelemahan-kelemahan. Oleh karenanya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa kalau kita banyak berzikir, ya orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup. Kalau yang hidup itu pasti dia bisa menimbang segala mana yang baik, mana yang buruk, ya. Tetapi orang yang tidak berzikir dia seperti orang mati. Pemirsa yang berbahagia, karena di ayat ini merupakan pembahasan tentang tasbih, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, ya. Di sana ada tasbih yang banyak, ya, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa kalimatani khafifatani 'alal lisan, yaitu dua kalimat yang ringan di lidah, ya. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Wa habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi, pemirsa yang berbahagia, jadi ini merupakan salah tasbih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Oleh karenanya kalau kita banyak bertasbih, Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita seperti yang disebutkan dalam hadis. Dan di sini dalam ayat ini Allah taala mengingatkan kita dengan tasbih untuk menyatakan Allah taala itu maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Oleh karenanya dalam sujud-sujud kita hendaklah membaca doa ini dengan begitu, dengan hati kita, dengan segala kemampuan kita, supaya Allah Ta'ala pun semakin dekat dengan kita. Dan ingat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu landasannya mukhlisina lahuddin, harus tulus dan tidak terpaksa. Insya Allah Allah Ta'ala pun akan memberikan pemenuhan janjinya, di mana Dia berjanji kalau kalian ingat aku, sebut aku pun akan menyebut kalian. Ingat aku pun akan mengingat kalian. Kalian bertasbih pada aku pun akan memberikan hal yang sama kepada kalian wahai manusia. Oleh karenanya, pemirsa MTA, mari kita banyak-banyak bertasbih, ya, terutama di waktu-waktu sujud ini. Subhana rabbiyal a'la, subhanahu rabbiyal a'la. Ini baru ayat pertama ya yang kita bahas ini. Tetapi secara keseluruhan ayat ini sebetulnya surat ini ingin menceritakan betapa Islam itu agama yang sempurna. Ya, Al-Quran itu kitab yang akan mudah diingat, dan Al-Quran itu adalah kitab yang tidak akan pernah mengalami perubahan atau pergantian. Baik pemirsa, kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Ya, saya persilahkan kepada mahasiswa Jamiah yang ingin bertanya. Siapa dulu? Oke, baik. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syar Ali. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai sifat Rabb Allah Ta'ala. Di sini Al-Quran merupakan syariat yang paling sempurna. Tetapi mengapa Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran pada awal penciptaan manusia? Begitu, Pak. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA yang berbahagia mana saja berada. Pertanyaan bagus sekali, yaitu mengapa Al-Quran, kitab yang sempurna, tidak diturunkan pada masa-masa sebelumnya. Pemirsa MTA yang berbahagia di mana saja berada, dalam surah Al-A'la ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Rabb. Sifat Rabb itu adalah mendidik setahap demi setahap. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bertahap, pemahamannya pun bertahap. Seperti anak kecil, tidak mungkin tiba-tiba dia langsung menjadi bisa berjalan. Begitu dia lahir, ya, disusui, kemudian dia berlatih untuk berjalan, kemudian bisa berlatih untuk berlari, ya, sampai dia dewasa. Itu perlu tahapan-tahapan. Demikian pula dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat di zaman Adam alaihissalam, ya, ketika awal penciptaan manusia itu masih sedikit, ya, belum dikenal peraturan pelanggaran. Misalkan ketika pada masa itu orang semua masih baik, belum mengenal namanya pencuri atau mencuri. Pencuri itu apa? Andaikan Allah Ta'ala mengatakan jangan mencuri, mereka akan paham apa itu mencuri? Tidak mungkin. Ternyata Allah Ta'ala menyediakan dulu, ya, semua sarana-sarana di mana mereka bisa melakukan segala aktivitas yang mana itu bermudarat untuk mereka, untuk bermanfaat untuk mereka. Lalu ketika itu ada mudaratnya, Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu belum tepat. Ya. Oleh karena itu di masa itu, ya, pekerjaan-pekerjaan terlarang dan sebagainya itu pada masa-masa dulu belum seperti saat ini. Situasi manusia, kecerdasan manusia belum seperti masa kini. Masih berbeda. Tahapan-tahapan. Kalau kita ibaratkan pada masa lalu itu mereka masih anak kecil, ya, bertahap. Tidak mungkin langsung dikasih peraturan, kamu harus bisa berlari, kamu harus bisa berjalan. Padahal dia baru lahir kan. Nah, oleh karenanya demikian bersempurna Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang sempurna karena betul-betul mendidik manusia yang begitu banyak.
yang universal dan permasalahan sudah begitu banyak. Oleh karenanya Al-Quran ini disebut kitab yang sempurna karena merangkum semua umat manusia, ya, yang mana sebekal permasalahan yang kompleks itu sudah ada, lalu Allah Ta'ala turunkan secara sempurna peraturan dan hikmah-hikmahnya. Tidak seperti masa lalu, ya. Jadi hikmahnya adalah masa-masa itu, ya, tingkat kecerdasan manusia belum seperti saat ini, dan apalagi tingkat pelanggaran-pelanggaran belum seperti saat ini juga. Oleh karenanya di zaman yang paling banyak pelanggaran itulah Allah Ta'ala kirimkan, ya, Nabi Muhammad SAW untuk memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau di zaman Adam alaihissalam masih 1-2 masalah. Ini sekarang sudah semuanya. Oleh karenanya itulah salah satu rahasianya. Bisa dimengerti masalahnya. Ya. Yang selanjutnya pemirsa kita dengar pertanyaan kedua, silakan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syah Alam Lubis, Pak. Saya ada satu pertanyaan. Berkenaan dengan kata sabbah ini, bertasbih, di dalam Al-Quranul Karim, di ayat-ayat yang lainnya disebutkan juga berkenaan dengan kata sabbah ini. Contohnya dalam surah Al-Jum'ah dan juga surah As-Saff. yakni seluruh langit dan bumi bertasbih kepadanya. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara bertasbih langit dan bumi ini, Pak? Jazakumullah. Baik pemirsa, bagaimana langit dan bumi ini bertasbih? Semua benda-benda, ya, langit di sana dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan hanya langit saja, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menciptakan semua benda-benda yang ada di langit dan di bumi ini semua dengan kadar, ya, dengan kadar yang tertentu. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan walladzi qaddara fahada, ya. Jadi Allah Ta'ala menetapkan kadarnya masing-masing. Setiap benda yang ada di bumi ini dan di langit itu punya kemampuan tersendiri-sendiri. Nah, tasbih mereka itu adalah, ya, kemampuan mereka. Misalkan kalau kita bicara obat, maka semuanya untuk memperbaiki, untuk mengantarkan kepada untuk apa? Lillahi. Supaya Allah Ta'ala untuk memperlihatkan bahwa Allah Ta'ala itu hadir untuk apa? Memperbaiki. Karena tujuan tasbih tadi apa? Untuk memperbaiki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam semesta ini tasbih, maka pada hakikatnya alam semesta ini semua ingin supaya Allah Ta'ala selalu menjaga semuanya ini. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Nah, kadar masing-masing benda yang ada di muka bumi ini, itulah yang dimasukkan tasbih mereka. Misalkan obat punya kemampuan untuk menyembuhkan, itu pekerjaannya tasbih. Manusia dia tugasnya untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, dia ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Demikian pula gunung, ya, fungsinya untuk apa? Misalkan kalau kita lihat di daerah yang ada gunungnya, banyak salju, ya, banyak saljunya di sana. Untuk apa? Untuk membawa kepada dingin, untuk mengingatkan juga manfaatnya, untuk menaungi. Makanya dalam Al-Quran wal jibala autada. Nah, jadi tasbih mereka ini adalah untuk menjalankan, ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Pemirsa yang berbahagia, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan ini. Namun sayang, waktulah yang membatasi perjumpaan kita di kesempatan ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode yang mendatang. Kami harap para pemirsa untuk senantiasa menemani kami di program yang diberkati ini, yakni program Ramadan Mubarak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami akhiri perjumpaan kita di kesempatan ini dengan mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.